Kembali ke abad ke-17, seorang biarawati asal Sisilia menulis surat yang mengklaim bahwa dirinya telah dirasuki oleh iblis. Pada tahun 1676, seorang biarawati menulis pesan dari iblis. Selama berabad-abad, surat itu dianggap sebagai lelucon, legenda, atau peringatan. Selama bertahun-tahun, gereja menyimpannya terkunci rapat, tak tersentuh dan tak dijelaskan. Seorang biarawati yang kerasukan menuliskan sesuatu dalam surat yang ditulis dalam kode setan. Kini, surat itu akhirnya berhasil diterjemahkan. Namun baru di abad ke-21, kecerdasan buatan melakukan sesuatu yang tak mampu dicapai oleh pikiran manusia. Ia memecahkan kode tersebut, dan apa yang ditemukan adalah sesuatu yang seharusnya tak pernah kita lihat. Inilah kisah nyata tentang surat yang seharusnya tetap terkubur. Kini surat itu telah diuraikan oleh AI, dan hasilnya tidaklah baik, lantai dipenuhi noda tinta. Musim panas tahun 1676 di Sisilia berlangsung tanpa ampun. Udara bergetar karena panas, dan matahari membakar tanpa belas kasihan di atas perbukitan berbatu yang mengelilingi Palma di Montechiaro, sebuah kota kecil yang terletak di antara perbukitan dan pantai Mediterania yang berkilauan. Di dalam dinding batu biara Benediktin, dunia terasa terhenti, sebuah tempat suci penuh doa dan pengabdian yang sunyi. Namun pada hari naas itu, kedamaian itu pecah. Sebuah jeritan tajam menggema di lorong-lorong biara, memantul di batu dingin dan kasar, menghancurkan keheningan pagi bagaikan kaca pecah. Para suster bergegas menuju sumber suara, sandal mereka berderak di atas lantai batu yang telah dipoles. Oleh puluhan tahun kesekian. Di ambang pintu sel milik Suster Maria Crocifissa della Concezione, mereka ragu-ragu, campuran antara ketakutan dan kekhawatiran mengikat hati mereka. Saat mereka masuk, pemandangan yang mereka temui grotesk dan membingungkan. Suster Maria terbaring di lantai keras dan dingin, tubuhnya terguncang oleh kejang. Wajah dan tangannya berlumuran tinta, kental, gelap, dan masih basah di beberapa bagian, mengalir dari tempat tinta yang pecah dan tumpah di lantai. Jubah sucinya yang biasanya bersih tampak acak-acakan, basah oleh keringat dan ternoda tinta di tangan yang gemetar. Ia mencengkeram erat selembar perkamen kecil, rapuh dan sudah menua, tertutup penuh oleh pola simbol aneh yang tak satu pun bisa mereka pahami. Itu bukan huruf atau kata yang dikenal para suster, juga tidak menyerupai tulisan Latin yang menghiasi teks-teks suci mereka. Tatapan mata Suster Maria, liar dan dihantui, enggan bertemu dengan mata mereka. Wajahnya pucat, pipinya cekung, seakan-akan diliputi ketakutan mendalam. Saat ditanya, ia berbisik tentang suara-suara tak terlihat, bayangan-bayangan yang terus menekannya, dan kehadiran tak suci yang mencengkeram pikirannya di tengah malam. Ibu kepala biara mendokumentasikan kejadian itu dengan cermat dalam kronik. Biara mencatat betapa berat penderitaan spiritual yang telah berlangsung selama berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, dan tampaknya mencapai puncaknya pada ledakan mengerikan ini. Surat itu sendiri menjadi benda yang ditakuti. Para suster percaya bahwa itu bukan tulisan biasa, melainkan pesan jahat yang ditulis oleh kekuatan kegelapan. Tulisan tintanya bergerigi, kacau, dan tak wajar. Karakter-karakternya seolah menari dan meliuk-liuk di atas halaman, seakan hidup, desas-desus pun menyebar perlahan keluar dinding biara. Bisikan tentang kerasukan setan, tantangan langsung terhadap tatanan ilahi, tentang surat terlarang itu. Perkamen itu sendiri berukuran kecil, tidak lebih besar dari kartu pos modern, namun mengandung bobot jauh melampaui ukurannya. Ke-14 baris tulisan itu terukir dengan intensitas yang menyiratkan rasa tergesa-gesa, kesakitan, dan peringatan. Tinta yang tercoret mengering secara tidak merata, menciptakan pola bayangan dan tekstur yang makin menambah aura misteriusnya. Sejak awal, surat itu membingungkan semua orang yang mencoba memahaminya. Para cendekiawan dan teolog dipanggil. Ahli bahasa yang mahir dalam Latin, Yunani, Ibrani, Arab, dan berbagai bahasa kuno Eropa. Namun setiap upaya untuk memecahkan simbol-simbolnya yang misterius selalu berujung pada kegagalan. Karakter-karakternya tampak sebagai perpaduan kacau, goresan bergerigi seperti rune dari suku-suku Jermanik kuno, huruf cermin yang memutarbalikkan logika dan makna, gugusan vokal yang membentuk pola yang menentang aturan fonetik, dan formasi lainnya yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan alfabet manapun yang dikenal. Di antara segelintir bagian yang bisa dikenali, terdapat kata "Oheime", sebuah ratapan dalam bahasa Italia yang secara kasar berarti, "Celakalah aku", sebuah teriakan penuh kesedihan. Satu-satunya benang makna ini memberi isyarat akan penderitaan yang dalam, tetapi tidak memberikan petunjuk terhadap keseluruhan pesan yang membingungkan itu. Gereja,
yang selalu waspada terhadap benda-benda yang bisa menggoyahkan batas antara iman dan bidah, segera mengambil alih kepemilikan surat itu. Surat itu dikunci dalam arsip di bawah Vatikan, tersembunyi dari mata publik. Secara resmi, Tahta Suci tidak pernah mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan surat itu. Namun di kalangan teolog, surat itu menjadi legenda yang dibisikkan, sebuah teks terlarang yang ditakuti oleh para sarjana untuk disentuh secara terbuka. Penderitaan Suster Maria kemudian dibingkai ulang oleh gereja sebagai tanda perjuangan spiritual. Bagi sebagian orang, perlawanan yang ia tunjukkan terhadap roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menandakan bahwa ia adalah pribadi suci yang mendapat anugerah ilahi. Bagi yang lain, ia adalah jiwa tragis yang telah dicemari oleh kegelapan yang menyusup hingga ke jiwanya. Perdebatan berlangsung diam-diam namun terus-menerus. Apakah ia dipilih oleh Tuhan untuk menjalani cobaan ini, atau dikutuk oleh kekuatan di luar pemahaman manusia, abad-abad berlalu? Perkamen itu tetap diselimuti misteri dan terkunci di balik gerbang besi arsip gereja, menjadi enigma yang nyaris dilupakan sejarah. Namun ia menunggu cahaya baru untuk menembus bayangannya. Sebuah kekuatan yang tak terikat oleh teologi tradisional, dilengkapi dengan alat-alat zaman modern, ketika abad ke-21 akhirnya datang, membawa serta era kecerdasan buatan dan analisis kriptografi digital, rahasia dari surat kuno itu pun kembali ditantang. Apa yang dahulu dianggap sebagai omong kosong iblis kini mungkin berada di ambang pengungkapan. Sebuah pengungkapan yang menjanjikan untuk mengguncang fondasi iman, sejarah, dan pemahaman manusia. Para penjaga yang tersembunyi, selama berabad-abad, surat itu bukan hanya tak terbaca, tetapi juga tak tersentuh. Disimpan dalam keheningan ruang arsip biara di Palma di Montechiaro, lalu dipindahkan di bawah pengawasan gerejawi. Surat itu menjadi objek yang dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus kehati-hatian. Para imam yang ditugaskan di wilayah itu diberitahu tentang keberadaannya, tetapi hanya sedikit yang berani menanganinya secara langsung. Di antara mereka yang mencoba, muncul pola yang mengganggu, rasa penasaran dengan cepat berubah menjadi penarikan diri. Pada tahun 1838, seorang sarjana Jesuit dari Napoli diberi izin untuk mempelajari dokumen tersebut. Setelah 3 minggu bekerja, ia dilaporkan meninggalkan biara dalam diam, tanpa mengajukan laporan. Jurnal pribadinya, yang ditemukan beberapa dekade kemudian, hanya berisi satu entri tentang surat itu. Beberapa kebenaran lebih baik tetap tersembunyi dalam kegelapan. Tahun 1901, dalam upaya yang dipimpin Vatikan untuk mengkatalogkan relik dan fenomena yang tak terjelaskan, surat itu untuk sementara dipindahkan ke Roma untuk diperiksa. Seorang imam Dominikan yang ditugaskan untuk meninjaunya menggambarkannya sebagai sebuah sandi tanpa kunci, dicelasola tanggon dalam keadaan terpaksa. Ia segera mengembalikannya dan merekomendasikan agar surat itu tidak diklasifikasikan, dikunci kembali tanpa analisis lebih lanjut. Sepanjang abad ke-20, bisikan-bisikan tentang surat itu sesekali muncul di lingkaran teologi, tetapi tak pernah ada upaya terpadu untuk menguraikannya. Beberapa menganggapnya sebagai peninggalan memalukan dari masa tahayul. Yang lain menduga bahwa surat itu sengaja dihindari agar tidak memicu keresahan doktrinal. Sebagian kecil bahkan secara pribadi menyarankan bahwa mungkin surat itu bukanlah pesan untuk manusia, melainkan sebuah cermin untuk menguji iman mereka. Yang paling mencolok, tak satu pun paus pernah mengakui secara terbuka keberadaan surat itu, dan tak pernah ada sikap resmi teologis yang dikeluarkan. Namun di antara kalangan tertentu dalam klerus, surat itu membangun reputasi, bukan sebagai bidah, bukan pula sebagai tipuan, melainkan sebagai sesuatu yang berbeda. Para imam yang pernah bersentuhan dengannya menggambarkan adanya beban yang melekat, bukan ketakutan, bukan kejahatan yang jelas, hanya keheningan yang tidak wajar, seakan-akan dokumen itu tidak ingin dibaca, dan selama lebih dari 300 tahun. Memang tidak ada yang membacanya. Algoritma di dalam arsip, tahun 2017, sekelompok peneliti dari Ludum Science Center di Catania, Italia, mengambil pendekatan revolusioner terhadap surat misterius tersebut. Berbeda dari generasi teolog, sejarawan, dan ahli bahasa yang telah mempelajari perkamen bernoda tinta milik Suster Maria Crucifissa selama berabad-abad, para peneliti ini tidak terikat oleh iman atau tradisi. Mereka adalah kriptografer dan ilmuwan komputer, ahli dalam pengenalan pola, kecerdasan buatan, dan dekripsi algoritmik. Tugas pertama mereka adalah memperoleh citra digital dengan ketelitian tertinggi dari surat asli tersebut. Dengan menggunakan teknologi pemindaian tercanggih, mereka menangkap setiap goresan tinta, setiap noda, setiap serat halus pada permukaan perkamen.
Ini bukan sekadar reproduksi digital, melainkan arsip forensik tingkat tinggi, peta piksel demi piksel dari pesan. Misterius itu, namun terobosan sebenarnya terletak pada kekuatan komputasi yang mereka bawa dalam penyelidikan ini. Yang membedakan tim ini adalah akses mereka terhadap algoritma dekripsi canggih yang telah berkembang jauh melampaui tujuan awalnya. Perangkat lunak ini awalnya dikembangkan di sudut-sudut gelap internet, dikodekan oleh para programmer anonim yang mencoba memecahkan transmisi massa perang yang terenkripsi dalam sandi dan kode yang terlupakan. Seiring waktu, algoritma tersebut diasah dan dikembangkan menjadi sistem kecerdasan buatan yang mampu menganalisis ribuan bahasa kuno, skrip-skrip, kriptik, dan sistem stenografi yang nyaris punah secara simultan. Alat ini tidak bergantung pada pencocokan kata kunci atau kamus. Ia menggunakan pengelompokan suku kata untuk menyusun bunyi dan simbol, pemodelan statistik untuk memprediksi urutan linguistik yang mungkin, dan jaringan saraf tiruan yang dilatih. Dengan berbagai dataset, mencakup Latin, Yunani kuno, Arab, aksara rune, dan berbagai sandi religius dari seluruh dunia, sistem ini mampu melihat pola di mana mata manusia hanya melihat kekacauan. Para peneliti kemudian memberi makan algoritma ini dengan kumpulan data yang dikumpulkan dari teks-teks keagamaan, simbol-simbol iblis, stenografi liturgis, dan alfabet kuno, semacam sublinguistik raksasa yang melintasi ribuan tahun sejarah manusia. Ke dalam jaring kompleks ini, mereka masukkan citra hasil pemindaian dari surat Suster Maria, memungkinkan algoritma untuk memetakan, membandingkan silang, dan menghasilkan struktur bahasa tumpang tindih dalam kecepatan yang mustahil dicapai oleh tim manusia manapun. Hari-hari berlalu tanpa kemajuan berarti. AI itu menggeling jutaan kemungkinan, menjalankan analisis tanpa henti. Banyak yang mulai khawatir semua ini sia-sia, bahwa surat itu hanyalah ocehan kosong, hasil dari pikiran yang terganggu atau luapan emosi yang kacau. Tapi kemudian, seperti menembus kabut, algoritma itu mulai memunculkan potongan-potongan, kata-kata, frasa, suku kata, yang secara aneh mulai menyerupai bahasa yang bisa dimengerti. Sesuatu mulai berbicara. Fragment-fragment pertama yang dapat dikenali mungkin hampir seperti bisikan dari masa yang terlupakan. Algoritma menyoroti gugusan simbol yang sejalan dengan akar linguistik kuno, meskipun bukan kalimat lengkap, melainkan pernyataan parsial, potongan yang berkilau dengan makna meskipun tak sempurna. Kata-kata mulai muncul. Tuhan membebaskan manusia fana. Sebuah kalimat yang rusak, namun syarat dengan implikasi, pernyataan tentang ketidakmampuan atau belenggu ilahi. Fragment lain berbunyi, Baban mati, Cahaya gagal. Frasa yang mengerikan, nyaris puitis, menyiratkan pembusukan dan keputusasaan. Lalu datang penyebutan yang lebih mengganggu lagi, Styx adalah pasti. Penyebutan sungai Styx, batas antara hidup dan mati dalam mitologi Yunani, menjadi sangat mengusik ketika muncul dalam dokumen yang terkait dengan konteks agama Kristen. Itu adalah penyisipan yang disengaja, yang mengaburkan batas antara iman, mitos, dan ketakutan. Setiap frasa, meskipun tidak lengkap, membawa bobot yang tak bisa diabaikan. Surat ini bukanlah omong kosong, bukan pula coretan acak dari pikiran tersiksa. Ini adalah pesan yang dibangun dengan cermat, diselimuti oleh pengaburan yang disengaja, disembunyikan di balik lapisan simbol kuno yang dirancang untuk membingungkan dan menyesatkan. Para peneliti diliputi rasa tidak tenang yang kian membesar. Menyesuaikan parameter algoritma agar lebih peka terhadap pola kontekstual daripada fragmen terisolasi. Perlahan, potongan-potongan yang tersebar mulai menyatu menjadi sesuatu yang menyerupai teks utuh. Sebuah narasi yang aneh mulai muncul dari kekacauan. Apa yang mulai dibuka oleh AI kemudian mengguncang pemahaman mereka. Pesan yang terkuak tak hanya bersifat misterius, tetapi juga menakutkan dalam implikasinya. Kata-kata itu kini bukan lagi hanya potongan-potongan. Mereka mengisyaratkan sebuah peringatan, sebuah nubuat, atau mungkin sebuah deklarasi yang menyarankan bahwa umat manusia sedang menyentuh sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka pahami. Peringatan yang terkubur dalam simbol, upaya dekripsi berlanjut dengan campuran urgensi dan ketakutan. Semakin banyak simbol yang diuraikan, pesannya berubah dari perlawanan menjadi nubuat yang mengerikan. Ia tidak hanya berbicara tentang pemberontakan, tetapi juga tentang kehancuran yang akan datang, tentang dunia yang dibelenggu oleh sistem yang tak lagi bekerja bagi siapapun, tentang tatanan ilahi yang telah mengkhianati tujuannya sendiri. Surat itu menggambarkan umat manusia sebagai makhluk yang tersesat dalam ilusi yang rumit, ditinggalkan tanpa keselamatan sejati, dan dibiarkan menjamur dalam kegelapan dan kesunyian. Bahasanya puitis, namun mengerikan, dipenuhi metafora pembusukan dan penelantaran.
Ia menggambarkan pembusukan spiritual yang meresap ke dalam jalinan eksistensi, mengancam akan mengurai esensi kehidupan itu sendiri. Simbol-simbolnya mengungkapkan referensi mengerikan tentang kesunyian yang menelan cahaya, bayangan yang merayap. Di tempat harapan dulu pernah tinggal, dan keruntuhan tatanan menuju kekacauan. Di antara fragmen-fragmen ini, satu frasa menerobos lapisan teka-teki dengan kejelasan yang mencengangkan, ini bukanlah tatanan keselamatan. Kita dalam bahaya. Baris ini muncul 2 kali, bergema dalam segmen berbeda dari teks, menekankan urgensinya. Ini bukan metafora samar atau alegori yang bisa ditafsirkan beragam. Ini adalah peringatan langsung, tanpa ambigu, sebuah isyarat bahaya yang bersifat mendesak dan eksistensial. Para peneliti terdiam, bergulat dengan implikasinya. Bagaimana mungkin seorang biarawati dari tahun 1676, yang hidup terbatas dalam biara dan terikat pada doktrin agama pada zamannya, mampu menyusun pesan seperti ini? Apakah ia seorang bidah filsuf yang secara sadar menolak tatanan ilahi demi visi radikal yang baru? Ataukah ia hanyalah wadah, sebuah saluran tanpa sadar bagi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan sangat nyata? Gagasan bahwa kata-kata ini dienkripsi dalam sandi yang begitu kompleks hingga hanya bisa diuraikan oleh kecerdasan buatan. Abad ke-21 menambah satu lapisan misteri lagi. Mengapa menyembunyikan pesan seperti ini dalam simbol yang tak bisa dipahami oleh sarjana manapun pada masanya? Apakah ini memang pesan yang dimaksudkan untuk terkubur oleh waktu? Sebuah peringatan yang dikodekan untuk generasi masa depan, saat sarana untuk memahaminya akhirnya tersedia, saat malam semakin larut, tim peneliti menatap layar bercahaya, diselimuti rasa tidak nyaman yang hening. Mereka menyadari, ini bukan sekadar keingintahuan sejarah biasa. Ini adalah pesan dari masa lalu yang mungkin masih membawa konsekuensi bagi masa kini, dan apapun bahaya yang mengintai, telah dinubuatkan berabad-abad yang lalu, oleh suara yang baru sekarang benar-benar didengar. Pemberontakan psikologis atau kerasukan, abad ke-17 adalah masa ketika batas antara penyakit mental dan yang supranatural menjadi kabur tanpa bisa dibedakan, terutama dalam lingkungan religius. Catechus Maria Crucifissa della Concesión mulai menunjukkan perilaku tak menentu, banyak orang di dalam biara maupun komunitas gereja yang lebih luas merasa bingung. Beberapa sarjana dan psikolog dari era modern kini telah menelaah kasus ini dan mengajukan penjelasan sekuler berdasarkan kesehatan mental. Skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan psikotik lainnya diketahui dapat memunculkan gejala seperti halusinasi dan delusi, seringkali dengan tokoh-tokoh religius atau tema kiamat. Kondisi seperti itu, terutama bila tidak ditangani di lingkungan yang terisolasi dan disiplin seperti biara, dapat secara masuk akal mendorong seseorang yang berbakat namun tersiksa untuk menciptakan tulisan kompleks yang tampak tak masuk akal, yang kini bisa kita tafsirkan sebagai bentuk glossolalia atau tulisan otomatis, automatic writing. Namun, sifat surat yang dihasilkan Suster Maria menantang anggapan-anggapan tersebut. Tidak seperti ocehan yang terfragmentasi atau gulungan tulisan tak koheren yang biasanya dikaitkan dengan psikosis, surat ini menunjukkan ciri khas dari sebuah sandi yang disengaja dan terstruktur. Para ahli linguistik dan kriptografer yang telah mempelajarinya menekankan kekonsistenannya yang luar biasa, melintasi berbagai alfabet kuno, bahasa-bahasa lama, dan sistem simbolik yang kompleks. Seolah-olah tangan Suster Maria dipandu oleh suatu kekuatan yang mampu merajut jalinan bahasa tersandi yang rumit, sesuatu yang tak mungkin diciptakan oleh halusinasi atau pikiran kacau semata dengan begitu teratur dan berlapis. Lebih dari itu, catatan biara sendiri melukiskan gambaran yang mengganggu tentang kemerosotan mental dan spiritual Suster Maria. Para suster sering mencatat jeritannya yang menembus malam, teriakan yang menggambarkan serangan tak kasat mata oleh legiun entitas kegelapan. Krisis spiritualnya semakin dalam ketika ia berulang kali menolak menerima komuni, dan menyatakan bahwa keheningan surga telah turun, seolah-olah Tuhan sendiri telah meninggalkannya. Keputusasaan ini berubah menjadi keterasingan yang semakin nyata, baik dari sesama biarawati maupun dari realitas itu sendiri, yang berpuncak pada surat misterius yang diklaimnya ditulis oleh iblis. Yang mengejutkan, Suster Maria tidak pernah mencoba untuk menguraikan teks itu atau memberikan penjelasan rasional, hanya pernyataan mengerikan bahwa itu adalah pesan langsung dari sumber jahat, sebuah peringatan atau kutukan yang mungkin dikodekan. Di luar jangkauan pemahaman manusia biasa, kemungkinan kerasukan dibisikkan pelan di antara para suster dan imam yang lebih tahayul, meskipun klaim semacam itu berbahaya dan mudah disingkirkan sebagai histeria atau bid'ah. Apakah Suster Maria adalah korban gangguan mental yang parah? Ataukah ia benar-benar digenggam oleh sesuatu yang lebih gelap?
Sebuah penderitaan spiritual sejati yang menantang pemahaman medis pada zamannya, dan bahkan masih belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern, kebungkaman atau penekanan dari Vatikan. Kita melompat ke masa kini, ketika surat yang pernah menakuti sebuah biara di tahun 1676 akhirnya berhasil sebagian diterjemahkan melalui lensa teknologi Al-Mutahhir. Pengungkapan yang dihasilkan dari dokumen kriptik ini sungguh mengguncang. Namun, Vatikan tetap membisu, meskipun pembicaraan tentang isi surat ini mulai ramai di kalangan akademis dan digital. Tahta Suci belum mengeluarkan pernyataan resmi, apalagi mengakui keabsahan atau signifikansi dari terjemahan tersebut. Keheningan ini sulit dijelaskan. Surat itu tetap terkubur jauh di dalam arsip pribadi Vatikan, sebuah artefak yang tersembunyi namun dilestarikan dengan sangat cermat. Ia tidak dikatalogkan bersama teks sejarah lain yang dikenal, tidak pernah dipertimbangkan layak untuk diungkapkan ke publik, dan tidak ada usaha untuk menjelaskan asal-usul atau maknanya. Kongregasi Doktrin Iman, lembaga Vatikan yang bertugas menangani klaim supranatural dan memerangi bid'ah, tampaknya telah mengabaikan surat ini, atau mungkin sengaja menyimpannya dalam pengawasan ketat. Keheningan ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita sedang menyaksikan institusi yang takut menghadapi kebenaran yang bisa menggoyahkan doktrin selama berabad-abad? Ataukah ini adalah tindakan perlindungan yang terukur, menjaga umat dari pesan yang terlalu berbahaya untuk diungkap? Apapun jawabannya, surat itu tetap terkunci. Peringatannya yang mencekam tak terdengar. Maknanya yang penuh belum benar-benar diselami. Implikasi yang lebih dalam menggantung di udara, tanpa jawaban, dan sungguh menggugah, berhadapan langsung dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apa harga dari keheningan itu? Dan apa artinya bagi kita semua? Terjemahan akhir. Pada bulan-bulan terakhir tahun 2024, setelah bertahun-tahun usaha yang melelahkan dan ribuan siklus analisis, terjemahan akhir surat Suster Maria dilaporkan telah selesai. Ruangan tempat para peneliti berkumpul saat itu dikabarkan penuh dengan ketegangan dan antisipasi. Apa yang selama berabad-abad dianggap omong kosong, kegilaan, atau ocehan setan, kini, konon, akhirnya terungkap sepenuhnya. Namun apa yang muncul? Benar-benar di luar ekspektasi siapapun. Ini bukanlah teks religius biasa, bukan pula seruan putus asa dari jiwa yang tersiksa. Sebaliknya, surat itu mengungkapkan penolakan spiritual yang dalam dan mengusik. Simbol dan sandi yang tersusun dengan cermat tidak sekadar menyamarkan makna, mereka menyusun pesan yang disengaja, yang menebas langsung ke jantung iman itu sendiri. Di antara baris-baris pertama yang berhasil diterjemahkan, Tuhan mengira ia bisa membebaskan manusia fana. Sistem ini tidak bekerja bagi siapapun. Mungkin kini Styx adalah pasti. Tritunggal. Kudus adalah beban mati. Kalimat-kalimat ini, meski terpotong, tetap bisa dimengerti. Nadanya dingin dan terlepas dari emosi. Tidak ada permohonan keselamatan. Tidak ada tobat yang putus asa. Suara di balik surat ini seolah menolak bukan hanya dogma agama, tetapi juga struktur kekuasaan ilahi itu sendiri. Tritunggal Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak dipanggil dengan hormat. Mereka ditolak mentah-mentah. Digambarkan sebagai belenggu spiritual yang menipu jiwa dalam ilusi. Menyebut Tritunggal sebagai beban mati bukan sekadar penghujatan. Itu adalah pernyataan, sebuah tantangan langsung terhadap pilar utama teologi Kristen. Surat itu terus mempertanyakan tatanan ilahi, menggambarkannya sebagai sistem yang rusak, yang menjerat umat manusia dalam penderitaan dan kesunyian. Mungkin, kini Styx adalah pasti, demikian bunyinya, sekali lagi menggabungkan sungai mitologis kematian dengan konteks Kristen. Baris ini mengaburkan batas antara mitos dan iman, bukan menjanjikan keselamatan setelah kematian, tetapi sebaliknya, sebuah akhir yang pasti dan penghapusan total, berbeda dari gejolak emosional yang sering dikaitkan dengan gangguan mental atau penderitaan spiritual. Pernyataan-pernyataan ini disampaikan dengan ketenangan nyaris klinis. Ini bukan jeritan kesakatan. Ini adalah diagnosa. Penolakan yang lahir bukan dari kebingungan, melainkan dari keyakinan. Bagi para peneliti, kebanyakan dari mereka adalah sejarawan dan ahli bahasa sekuler. Pengungkapan ini benar-benar mengguncang. Teks ini, meski masih belum lengkap, terasa kurang seperti ocehan seorang biarawati abad ke-17, dan lebih menyerupai manifesto. Seolah-olah Suster Maria menyusun pesan bukan untuk zamannya, melainkan untuk masa depan yang jauh, dalam kode yang tidak bisa dipahami oleh siapapun dari abad ke-17. Menunggu pikiran-pikiran yang memiliki alat yang belum diciptakan saat itu, kini surat itu tampak sengaja dirancang untuk melampaui waktu, tersembunyi di balik simbol kuno dan skrip saling tumpang tindih,
bukan untuk membingungkan, tetapi untuk menunda pemahaman. Dan sekarang, berabad-abad kemudian, tabir itu mulai terangkat. Apakah Suster Maria adalah pikiran brilian yang didorong ke tepi jurang oleh isolasi, korban gangguan mental yang mengekspresikan krisisnya melalui bahasa tersandi? Ataukah ia, seperti yang ia klaim, hanyalah wadah, sarana yang digunakan oleh sesuatu yang lain untuk menyampaikan pesan, yang ditujukan bukan kepada para suster di sekitarnya, tetapi kepada kita? Apapun kebenaran di balik tangan yang menulisnya, nada surat itu tetap menggigilkan karena ketepatannya. Ini bukanlah tatanan keselamatan. Kita dalam bahaya. Peringatan itu, jelas, disengaja, dan diulang, kini menggantung sebagai warisan terakhir dari sebuah pesan yang terkubur selama berabad-abad. Entah itu lahir dari kegilaan, penglihatan, atau sesuatu yang jauh lebih gelap, satu hal kini menjadi pasti, suara Suster Maria, yang dulu dibungkam dan disegel rapat, kini berbicara kembali. Dan apa yang ingin disampaikannya, mungkin belum selesai dengan kita. Jadi, apa yang kamu percaya? Kegilaan? Kerasukan? Atau sesuatu yang sebenarnya lain? Tulis pendapatmu di komentar. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, dan tetaplah penasaran.